Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi kita akan membahas tentang kinetika, yang mana kita barangkali sering mendengarnya sebagai laju reaksi. Di pelajaran fisika, barangkali kita sudah mendengar istilah laju reaksi, di mana laju reaksi merupakan perubahan jarak tiap satuan waktu. Untuk kimia, laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Nah, perhatikan reaksi berikut. Ketika kita melihat reaksi 2A ditambah 2B menjadi 3C ditambah D, maka kita harus tahu bahwa zat A dan zat B ini merupakan reaktan. Sebagai zat reaktan, dia makin lama makin habis dan akan menghasilkan produk berupa zat C dan zat D. Sebagai zat C dan zat D, dia merupakan produk yang makin lama akan bertambah jumlahnya. Sehingga pernyataan laju reaksi untuk tiap zat di sebelah kiri dengan sebelah kanan itu berbeda. Untuk zat A, pernyataan laju reaksi terhadap zat A dinyatakan dengan berkurangnya konsentrasi zat A setiap satuan waktu. Dapat ditulis dengan pernyataan, diberikan tanda negatif sebagai tanda pengurangan konsentrasi zat A tiap waktu. Atau bisa juga ditulis delta ini dengan tulisan D sebagai tanda penurunan konsentrasi A tiap waktu. Satuan daripada laju reaksi semuanya sama, yaitu molar per detik. Karena konsentrasi dinyatakan dengan molar, kemudian waktunya dinyatakan dengan detik. Untuk zat B, pernyataan laju reaksi dapat dinyatakan dengan berkurangnya konsentrasi B setiap satuan waktu. Dapat ditulis seperti berikut ini. Ini adalah tanda minus yang berarti pengurangan atau penurunan konsentrasi B tiap waktu. Delta di sini bisa diganti dengan huruf D kecil. Jadi sini pengurangan dibacanya adalah penurunan konsentrasi B tiap satuan waktu. Nah, kemudian untuk zat C. Zat C di sini merupakan produk reaksi yang makin lama jumlahnya makin bertambah. Sehingga pernyataan laju reaksi dinyatakan dengan pertambahan konsentrasi C setiap satuan waktu. Dengan penulisannya seperti ini, laju reaksi untuk zat C diberi tanda plus sebagai tanda bertambahnya konsentrasi C tiap satuan waktu, atau seperti ini. Kemudian juga untuk zat D juga merupakan produk reaksi yang makin lama makin bertambah, sehingga pernyataannya dapat ditulis dengan pertambahan konsentrasi D setiap satuan waktu. Di sini ditulis tanda plus dengan pernyataan pertambahan konsentrasi D tiap satuan waktu. Untuk grafik laju reaksi, kita bisa melihat di sini hubungan waktu dengan perubahan konsentrasi. Jadi untuk reaktan, semakin lama waktunya, maka konsentrasinya akan menurun dengan grafik menurun. Demikian, kemudian sejalan dengan berlangsungnya waktu, maka konsentrasi daripada produk itu akan meningkat dengan grafik melengkung ke atas. Kemudian grafik order reaksi bisa juga ditampilkan dalam hubungan pereaksi dengan laju reaksi. Nah, di sini untuk reaksi order 0, kenaikan konsentrasi pereaksi tidak mengakibatkan terjadinya peningkatan laju reaksi. Jadi di sini laju reaksi tetap tidak berpengaruh terhadap peningkatan konsentrasi pereaksi. Kalau reaksinya merupakan reaksi order 1, maka peningkatan konsentrasi pereaksi akan sebanding dengan meningkatnya laju reaksi. Grafiknya lurus naik ke atas. Nah, kemudian untuk reaksi order 2, ketika terjadi kenaikan konsentrasi pereaksi, maka lajunya akan meningkat. Sehingga grafiknya agak melengkung ke atas. Selanjutnya untuk reaksi total, berlaku juga penulisan persamaan laju reaksi total.
Kita ambil contoh reaksi berikut ini, 2A ditambah 2B menjadi 3C plus D. Laju reaksi total dapat dinyatakan sebagai berikut. Laju reaksi sama dengan K. K ini adalah konstanta, dikali konsentrasi A, dipangkatkan ordenya, dikali konsentrasi B, pangkatkan ordenya. Konsentrasi yang dipakai di dalam perumusan ini adalah konsentrasi dari zat-zat yang bereaksi. Kemudian yang A dan B ini merupakan order reaksi dari masing-masing zat, diperoleh bukan dari koefisien reaksi, tetapi diperoleh dari hasil percobaan. Sekarang kita perhatikan contoh berikut ini, menentukan rumus laju reaksi dan order reaksinya. Ditampilkan data percobaan tentang laju reaksi dari reaksi antara zat A dengan zat B. Nah, di sini untuk menentukan laju reaksi dan ordenya, kita perhatikan adakah konsentrasi yang sama dari tiap-tiap zat. Seperti ini ada konsentrasi yang sama, di sini juga ada konsentrasi yang sama. Nah, untuk menentukan order reaksi terhadap zat A, kita menggunakan konsentrasi B yang sama. Sementara untuk menentukan order reaksi terhadap zat B, kita harus memperhatikan konsentrasi di wilayah A ini yang sama. Cara mengerjakannya sebagai berikut. Di sini kita akan menentukan order reaksi terhadap zat A. Nah, kita harus memperhatikan konsentrasi di wilayah B yang sama adalah 1, 2, 3. Kita bisa ambil antara 1 dengan 2, ini konsentrasinya sama. Nah, ketika konsentrasi B sama, maka kita bisa menentukan order reaksi untuk zat A, yaitu bawah dibagi atas, laju juga bawah dibagi atas. Nah, di sini 0,02 dibagi 0,01 adalah 2. Pangkat ordenya sama dengan di sini 0,08 dibagi 0,02 adalah 4. 2 pangkat A sama dengan 4. Maka A sama dengan 2. Berarti order reaksi untuk zat A adalah 2. Selanjutnya kita mencari order reaksi untuk zat B. Kita harus mencari konsentrasi di wilayah A yang sama, yaitu di sini. Nah, di sini sama, oleh karena itu di sini 0,4 dibagi dengan 0,2, di sini juga 0,36 dibagi 0,18. Di sini akan menghasilkan 2 pangkat B, di sini 0,36 dibagi 0,18 adalah 2. Sehingga 2 pangkat B sama dengan 2, maka B adalah 1. Nah, dengan demikian, rumus laju reaksinya adalah K konsentrasi A dipangkatkan dengan ordenya 2 dari sini. Kemudian konsentrasi B kita pangkatkan dengan ordenya 1, yaitu di sini. Nah, setelah rumus laju reaksi kita peroleh, maka pertanyaan berikutnya adalah mencari konstanta laju reaksi K. Nah, bagaimana mencari konstanta laju reaksi K? Nah, di sini kita gunakan satu deret data yang paling mudah. Kita ambil data yang paling mudah, biasanya kita ambil nomor 1. Di sini konsentrasi A dan B, dan juga lajunya kita ambil. Nah, kita gunakan tadi rumus laju reaksi yang sudah kita temukan, VR sama dengan K, A kuadrat dikali B. Di sini kita masukkan data-datanya, laju reaksi, di sini 0,02 kita masukkan ke sini, kemudian K, kemudian 0,01 milik A di sini, kita kuadratkan, kemudian 0,20 milik B di sini kita masukkan datanya. Nah, sedemikian sehingga kita mendapatkan nilai K sama dengan 0,02 dibagi nilai ini sama dengan 1000 atau 10 pangkat 3. Contoh soal lagi berikut ini. Dari percobaan pengukuran laju reaksi diperoleh data sebagai berikut. Di sini yang ditampilkan adalah kolom waktu reaksi, bukan laju reaksi. Nah, kita harus tahu bahwa waktu reaksi adalah seperlaju, di mana waktu berbanding terbalik dengan laju. Jika lajunya tinggi, maka waktunya akan pendek. Atau sebaliknya, kalau waktunya panjang,
berarti lajunya rendah. Sehingga operasionalnya nanti akan terbalik. Jadi kalau kita ingin mencari orde A, kita cari yang sama di wilayah konsentrasi B. Nah, kemudian di sini operasionalnya bawah bagi atas, tetapi di sini atas bagi bawah. Nah, di sini 0,2 dibagi 0,1 adalah 2 pangkat ordenya. Di sini 80 dibagi 40 sama dengan 2. Sehingga 2 pangkat A sama dengan 2, maka A sama dengan 1. Kemudian selanjutnya kita mencari orde B di sini. Nah, kita harus mencari konsentrasi yang sama di wilayah A, yaitu ini, 0,2, 0,2. Maka di sini bawah bagi atas, di sini atas bagi bawah. Di sini 0,2 dibagi 0,1 adalah 2 pangkat ordenya. Di sini 40 dibagi 10 adalah 4. Sehingga 2 pangkat B sama dengan 4. B adalah 2. Sehingga rumus laju reaksinya adalah VR, V ini adalah velocity reaction sama dengan K, konsentrasi A, pangkat ordenya yaitu 1 di sini. Kemudian dikali B dengan orde reaksinya 2 dari sini. Selanjutnya, untuk mencari konstanta K-nya, gunakan satu deret data yang paling mudah. Ini biasanya kita menggunakan data nomor 1, satu deret. Rumus laju reaksi yang ada adalah seperti ini. Nah, di sini adalah laju reaksi, sementara data di sini adalah waktu. Nah, kita harus tahu bahwa laju adalah berbanding terbalik dengan waktu. Berarti ini laju sama dengan seperwaktu. Nah, kita bisa masukkan nilainya. Di sini VR-nya kita ganti dengan seperwaktu menjadi 1/80. Kemudian K, A ini kita ambil 0,1. Pangkatnya 1. Kemudian di sini yang B, kita ambil 0,1 juga, pangkatnya 2. Sehingga nanti kita mendapatkan nilai K sama dengan 10/3 dibagi 80 sama dengan 12,5. Berikut ini ada contoh soal lagi di mana kita harus pandai membaca permintaannya. Di sini tampilkan suhu 1 dan 2 ini sama, kemudian di sini yang ketiga suhunya 45 derajat Celcius. Volumenya 25 mili, 50 mili, 75 mili. Kemudian waktu reaksinya 5 detik, 10 detik, 10 detik. Permintaannya adalah laju reaksi pada pembentukan gas hidrogen adalah berapa mililiter per detik. Jadi di sini satuan laju reaksinya adalah mililiter per detik. Berarti kita harus menselisihkan nilai volume, kemudian juga menselisihkan nilai waktu detik di sini. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai volume yang bisa diselisihkan dan detik yang bisa diselisihkan, maka kita harus mencari temperatur yang sama. Kita mengerjakannya pada temperatur yang sama, yaitu pada data nomor 1 dan 2, maka kita bisa menselisihkan 50 dengan 25, yaitu 50 dikurang 25 sama dengan 25. Dan untuk waktu juga kita selisihkan, di sini 10 dikurang 5 adalah 5 detik. Sehingga kita bisa mendapatkan laju reaksinya 25 mili dibagi dengan 5 detik. Sama dengan 25/5. Soal terakhir adalah model soal seperti ini. Suatu reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat dari semula setiap kenaikan 20 derajat Celcius. Jika pada suhu 30 derajat Celcius, reaksi tersebut berlangsung selama 3 menit, maka pada suhu 70 derajat Celcius, reaksi akan berlangsung selama berapa menit. Nah, di sini rumus yang dipakai adalah laju sama dengan, ini tadi disebutkan 3 kali lebih cepat. 3 kali lebih cepat, kemudian setiap kenaikan 20, ini setiap kenaikan 20 derajat Celcius, berarti menjadi penyebutnya.
untuk dipangkatkan. Kemudian suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya adalah 70 derajat Celcius. Kemudian suhu awalnya 30 derajat Celcius. Sehingga di sini kenaikan yang terjadi adalah 70 dikurang 30, 40 dibagi 20 berarti sudah 2 kali lipat. Jadi dari 30 ke 70, di mana setiap kenaikan 20 derajat, itu terjadi kenaikan 3 kali lipat lajunya. Maka di sini lajunya sudah 3 pangkat 2 atau 9 kali lebih cepat. Selanjutnya, karena laju itu sebanding dengan seperwaktu, maka waktu menjadi 1/9 dari waktu awal. Sehingga di sini T-nya 1/9 dikali 3 menit sama dengan 1/3 menit.